Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengenalkan kepada Anda semua. Salah satunya adalah saya memiliki salah satu sarana spiritual unggulan saya yang paling banyak diminati oleh klien-klien saya selama ini ya, yaitu tentang tasbih mata batin. Seperti namanya, sarana spiritual ini merupakan sarana berupa tasbih yang mampu ya membangkitkan kekuatan mata batin dan energi terdalam manusia sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan. Apa itu kekuatan mata batin? Baik ya, sebelum saya bahas lebih dalam ya, ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Banyak orang yang salah kaprah tentang mata batin. Mereka hanya mengira bahwa mata batin itu hanya digunakan untuk melihat kuntilanak, genderuwo, pocong, arwah atau bentuk-bentuk jin lainnya. Lalu, apa manfaatnya melihat hantu, melihat makhluk-makhluk astral seperti itu? Saya rasa bukan manfaat yang akan kita dapatkan. Justru rasa takut karena bisa jadi Anda mendapat teror dari makhluk astral tersebut. Pada akhirnya hanya akan menyebabkan depresi. Padahal kekuatan mata batin itu bukan hanya sekedar digunakan untuk melihat hantu, tapi bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat. Yang perlu Anda ketahui ya, mata batin adalah sebuah kekuatan dalam diri manusia yang jika dibangkitkan, maka orang tersebut akan mampu melihat, memahami, bahkan memiliki pandangan masa depan akan suatu hal yang bersifat halus. Jadi ya, seseorang yang menguasai kekuatan mata batin, ya, maka dia bisa mengontrol penglihatan batiniahnya tersebut agar tidak perlu yang namanya melihat sosok-sosok makhluk halus. Dan seseorang yang mampu menguasai kekuatan mata batin pada level tertentu ya, maka dia akan mampu memfokuskan kekuatan mata batinnya tersebut untuk bisa melihat, memahami, dan memiliki pandangan masa depan yang lebih baik. Artinya ya, jika Anda seorang pemimpin, wirausahawan, ya entrepreneur, dan lain sebagainya, Anda akan bisa menjadi pemimpin yang visioner dan memiliki intuisi yang sangat tajam. Tentunya hal tersebut akan mampu membawa Anda menuju sebuah kesuksesan. Kekuatan mata batin ini bisa juga dimanfaatkan oleh seseorang yang sedang mengalami atau menjalani karirnya ya. Seseorang yang menguasai kekuatan mata batinnya akan mampu melihat kesempatan emas atau peluang bagus dalam karir. Tanpa menguasai kekuatan mata batin, mungkin Anda kerap melakukan kesalahan yang membuat kinerjamu menjadi menurun. Adapun ya manfaat lainnya yang akan Anda rasakan setelah mampu menguasai kekuatan mata batin antara lain, yaitu Anda akan lebih cepat membaca situasi di tempat kerja. Misalnya ya, situasi di tempat kerjamu sedang tidak baik-baik saja dan atasan sedang tidak memiliki mood yang baik. Anda jadi bisa menyesuaikan bagaimana bersikap di keadaan seperti itu. Jadi, Anda tidak sampai melakukan kesalahan yang bisa memperburuk situasi yang ada. Dengan itu ya, Anda bisa bertahan dengan baik di dunia kerja. Kemudian, jika Anda telah menguasai kekuatan mata batin, ya Anda akan tahu mana peluang yang bisa berdampak baik untuk karirmu sendiri. Mungkin Anda tidak mengambil semua peluang yang ada. Akan tetapi, Anda tahu mana peluang yang berpotensi besar untuk meningkatkan karirmu. Nah, adapun manfaat selanjutnya adalah Anda jadi tidak mudah terjebak dalam rencana jahat orang yang ingin menjatuhkanmu. Seperti yang sudah kita ketahui ya, persaingan dalam dunia kerja itu sangat ketat, sehingga tak jarang orang-orang malah berusaha saling menjatuhkan untuk bisa membuat karirnya ini menjadi aman. Nah, dengan memiliki kekuatan mata batin, ya dirimu jadi terhindar dari hal itu yang membuat orang-orang jadi tidak mudah menjatuhkan begitu saja. Dengan kata lain, ya karirmu pun jadi aman. Kemudian ya, kekuatan mata batin ini
mampu membantu Anda dalam membuat suatu keputusan untuk hasil kerja yang terbaik. Seperti yang kita tahu, ada banyak hal yang tak terduga yang bisa saja terjadi ketika Anda bekerja. Dan di saat-saat seperti itu, terkadang Anda diharuskan untuk berani mengambil keputusan dengan cepat. Namun, namanya keputusan pasti ada yang namanya resiko. Nah, disinilah kekuatan mata batin bekerja, di mana Anda akan bisa membuat keputusan untuk hasil yang kerja yang terbaik, yang resikonya pun tidak membahayakan karirmu sendiri. Nah, untuk manfaat lainnya yang akan didapatkan saat Anda menguasai kekuatan mata batin adalah Anda akan lebih cepat dalam memahami suatu ilmu dan lebih peka terhadap energi-energi spiritual. Sehingga ketika Anda sedang mengamalkan atau mempelajari ilmu tertentu ya, Anda akan lebih mudah dan lebih cepat menguasainya. Lalu bagaimana caranya agar bisa menguasai kekuatan mata batin ini? Baik saudaraku, seseorang yang ingin menguasai kekuatan mata batin ini harus bisa menyerap energi dari alam semesta dan menyatukan ke dalam dirinya. Nah, untuk dapat melakukannya, seorang harus mengamalkan berbagai gerakan yang sangat berat dan menempuh waktu yang sangat lama. Kemudian ya, setelah mendapatkan kekuatan mata batin ini, selanjutnya seseorang masih harus mengamalkan amalan-amalan ataupun tirakat tertentu ya, agar tubuh dan fisiknya ini bisa menerima dan beradaptasi dengan energi mata batin dan untuk meningkatkan ketajaman mata batinnya itu. Dan alhamdulillah berkat ridho dari Allah SWT dan tirakat yang sudah saya lakukan, kekuatan mata batin ini bisa saya salurkan atau saya transfer ke dalam setiap butir pada sarana tasbih mata batin. Nah, sarana tasbih mata batin ini saya ciptakan untuk mempermudah Anda agar bisa yang namanya menguasai dan memanfaatkan kekuatan mata batin ini untuk kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan seseorang yang berhasil menyatukan energinya dengan sarana tasbih mata batin ini secara otomatis ya sudah mengaktifkan dan membangkitkan kekuatan mata batin yang ada di dalam dirinya. Sehingga segala manfaat ya kekuatan yang ada dalam mata batin ini akan mudah Anda rasakan. Tasbih mata batin ini sangat cocok digunakan untuk Anda ya, seorang pemimpin atau pemilik usaha di mana segala keputusan akan berdampak besar bagi keberhasilan atau kesuksesan Anda dalam suatu perusahaan. Tasbih mata batin ini ya juga cocok untuk Anda yang sedang meniti karir atau sedang merintis usaha. Kemudian bagi Anda yang ingin mendalami ilmu spiritual, alangkah baiknya ya jika Anda memanfaatkan energi dari tasbih mata batin ini. Kemudian tasbih mata batin ini juga sangat cocok untuk Anda yang sedang mempelajari ilmu spiritual tertentu. Mengganggu waktunya. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Sukaisi nggih? Iya, dengan Ibu Sukaisi. Oh iya Ibu. Gimana kabarnya Ibu Sukaisi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Tujuan konsultasi ini ada yang bisa saya bantu apa? Iya, begini, Kang Sudio, semenjak saya kan kemarin menyampaikan, saya sudah pernah merasakan hal-hal spiritual ya. Contohnya saya kemarin itu mimpi didatangi orang yang berjubah dan lain-lain yang saya sampaikan. Dan ternyata alhamdulillah setelah saya mempelajari dengan menggunakan tasbih mata batin ini, intuisi saya itu meningkat. Alhamdulillah. Saya kan bekerja di perusahaan ya, sebelumnya saya ceritakan dulu. Iya, silakan. Ya, di sini kan saya juga lebih bisa melihat proyek yang mana yang harus saya ambil untuk meningkatkan pekerjaan saya seperti itu. Dan orang-orang sekitar saya itu yang bagaimana yang baik ya, yang bisa mempengaruhi pekerjaan saya ini tuh saya bisa tahu dan saya paham seperti itu. Saya bingung cara menjelaskannya itu seperti apa ya, soalnya itu pribadi saya yang merasakan dan ya jadi
Itu secara kepekaan batin Anda itu sudah mulai ini terbuka. Artinya Anda bisa merasakan aura seseorang itu, oh ternyata aura seseorang itu adalah aura yang negatif, sehingga ketika itu tubuh Anda akan dengan sendirinya bereaksi seperti itu. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa ya. Kenapa? Karena setiap orang ya yang membuka mata batin ini, mereka itu memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing. Nah, seperti dari Ibu Sukaisi ini ya, yang secara ya manfaat itu Ibu dapatkan pada saat Ibu kerja, kemudian tahu orang-orang yang berniat buruk ya, salah satunya seperti itu, bisa merasakan, kemudian bisa menentukan suatu hal yang mana yang baik dan yang buruk, kemudian meningkatkan dalam masalah karir Anda dalam suatu kerjaan. Ini kan sesuatu manfaat yang memang di luar dari dugaan ketika seseorang yang membuka mata batin. Nah, memang pada dasarnya ya, mata batin ini secara pandangan saya sendiri, secara pengetahuan saya sendiri, itu bukan sesuatu hal yang hanya bisa digunakan untuk melihat semacam makhluk halus dan lain sebagainya, tapi bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih bermanfaat lagi. Salah satunya apa? Dalam bidang pekerjaan Anda, kerezekian Anda ya. Jadi bisa mengetahui semuanya itu. Alhamdulillah ini suatu hal yang baik, dan saya pribadi ya sebagai pakar spiritual, guru mata batin, ketika mendapatkan salah satu kabar dari klien saya yang alhamdulillah terbantu, ini suatu kebanggaan buat saya sendiri, karena itu artinya apa yang saya amalkan, apa yang saya ajarkan, saya berikan kepada klien saya itu bermanfaat seperti itu. Jadi untuk Bu Sukaisi ini terus ya diamalkan untuk amalannya ya, jangan berhenti ikhtiar. Semoga kedepannya nanti semakin banyak kebermanfaat yang Anda dapatkan. Seperti itu ya. Ya, alhamdulillah nanti ini saya mengimbangkan ya. Terus di sini saya juga merasa disegani dari orang di sekitar saya seperti itu. Ternyata banyak sekali ya manfaat mempelajari mata batin ini ya. Iya. Saya benar-benar bersyukur ya. Dulu saya itu membayangkan ketika saya membuka mata batin itu akan melihat hal-hal yang gaib, yang tentunya itu hal yang menakutkan. Ternyata tidak ya. Di sini malah lebih bisa mengendalikan energinya. Lebih kepada hal yang positif. Ya, di luar pemikiran saya sebelumnya itu, Ustaz ya. Nah, ini sebagai bentuk apa ya namanya, nanti ya kalau diizinkan ya, kalau diizinkan nanti untuk ini akan saya buat untuk testimoni kepada klien-klien saya, supaya mereka punya pandangan dan wawasan bahwa membuka mata batin itu tidak hanya digunakan untuk melihat hantu ya, tapi bisa bermanfaat ke hal yang lebih positif lagi. Salah satunya itu tadi yang Ibu Sukaisi alami. Jadi intinya dalam kita mempelajari keilmuan apapun itu, yang penting kita memiliki dasar yang positif, dasar yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Sama halnya orang ketika memiliki tujuan yang buruk, hasilnya pun akan buruk. Nah, di sini saya melihatnya dari Ibu Sukaisi ini kan memang memiliki tujuan dan hajat yang bagus ya, makanya diberikanlah Allah itu kabulkan dengan sesuatu hal yang di luar dari dugaan Anda sendiri, yang awalnya hanya digunakan untuk melihat seperti yang Ibu Sukaisi katakan, ingin mengetahui jadi diri yang ada di dalam diri Anda, seperti katakanlah kodam, tapi pada akhirnya ditunjukkanlah sesuatu hal yang lebih ya, lebih yang nanti pada akhirnya Anda dapatkan seperti itu. Jadi pesan saya ini terus diamalkan ya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan kembali, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasikan. Insya Allah nanti saya akan selalu bimbing Anda. Iya, terima kasih Bang Sukiro. Iya, Sama-sama. jika mau dibikin untuk testimoni, ya terima kasih. Nanti saya hubungi ketika saya ada hal yang ingin saya tanyakan. Ketika Anda sudah menerima sarana tasbih mata batin ini,
Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah membaca dan memahami buku panduan yang tersedia. Setelah selesai, Anda bisa melakukan aktivasi sarana sesuai dengan petunjuk yang sudah saya jelaskan pada buku panduan tersebut. Nah, kemudian ya, tasbih mata batin ini bisa Anda gunakan untuk berzikir ataupun wirid sehari-hari. Syarat untuk memiliki dan menggunakan sarana tasbih mata batin ini yaitu Anda harus sudah berusia minimal 25 tahun. Kemudian tidak ada pantangan khusus, hanya saja Anda dilarang keras untuk menggunakan tasbih mata batin ini untuk niatan buruk ataupun niatan yang jahat. Hanya boleh digunakan untuk kebaikan saja. Jika Anda melanggar pantangan itu, maka energi dari mata batin ini akan hilang sepenuhnya dari diri Anda. Dan Anda tidak akan lagi merasakan yang namanya manfaat dari sarana tasbih mata batin tersebut. Cara merawat sarana tasbih mata batin ini sangat mudah. Jika tidak Anda gunakan untuk berzikir atau untuk wirid, maka Anda bisa menyimpannya di lemari ataupun di tempat yang Anda rasa cukup aman. Akan lebih baik jika Anda simpan di kotak khusus dan diletakkan di lemari Anda. Lalu bagaimana jika talinya putus? Nah, jika talinya putus, tak perlu khawatir. Tinggal Anda ganti saja talinya. Yang penting ya, seluruh butiran tasbih mata batin ini masih ada dan tidak ada yang rusak. Nah, jika Anda tertarik untuk bisa menguasai kekuatan mata batin menggunakan sarana tasbih mata batin dari saya, silakan Anda bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik saudaraku, ya saya rasa cukup dari penjelasan saya mengenai sarana tasbih mata batin ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Namun ya, jika masih ada yang ingin Anda tanyakan, silakan bisa hubungi saya atau tulis di kolom komentar video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.